ada, tapi karena kita enggak matuhin gitu, jadi kita tetap maksain ngadain acara crown, terus tiba-tiba ada corona kan jadi crown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara SMA Viradio. Buat kalian yang belum tahu apa itu acara SMA Viradio, acara SMA Viradio itu acara yang diselenggarakan oleh SMA Darut Tauhid Boarding School Putri yang berbentuk podcast, dan tentunya tidak kalah menarik dan kalah seru loh dengan podcast-podcast lainnya. Sebelumnya, perkenalan dulu nih. Aku Putri Misrina Aisyah, dan hari ini kita kedatangan tamu yang insya Allah gak kalah keren, gak kalah seru, dan gak kalah menarik loh. Ada yang tahu siapa? Halo Teh Fatia Izzatudisa. Halo Aisyah. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, Teteh dengar-dengar Teteh itu sebagai ketua pelaksana acara Crown 2.0 ya? Wah, Masya Allah, keren sekali Kak. Wah. Oh iya nih, aku mau nanya, sebelumnya Crown itu apa sih Teh? Crown itu adalah acara eksternal, jadi acara eksternal yang diselenggarakan oleh SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Nah, acara Crown sendiri itu diadainnya setiap tahun. Terus yang jadi panitianya itu angkatan. Wah, jadi bedanya Crown sama event-event sekolah lain. Kalau di sekolah lain kan event itu biasanya panitianya OSIS ya. Iya, Nah, betul. kalau di SMA DTPS Putri ini panitianya angkatan. Jadi semua santri SMA Darut Tauhid Putri ini tuh ngerasain yang namanya ngelola event. Iya. Nah, kalau Crown sendiri itu singkatan dari Creative on Your Own. Apa coba? apa itu tuh? Creative on Your Own itu kan kreatif on your own gitu. Jadi berkreatif dari diri sendiri gitu. Wah, Kreativitas kita keren. sendiri. Maksudnya gimana? Jadi di acara Crown itu baik panitia maupun peserta kita tuh sama-sama mengembangkan, mengasah kreativitas kayak gitu. Mantap, Nah, terus betul. kenapa namanya Crown? Crown itu kan di bahasa Inggris artinya mahkota ya nggak sih? Nah, kenapa artinya mahkota? Karena kita itu putri. Kita itu panitianya putri ya kan? Karena putri itu identiknya sama mahkota, sebuah kehormatan menjadi seorang perempuan itu. Iya, iya. Nah, mau nanya juga nih, awal mulanya bisa kepikiran kamu itu apa sih? Angkatan pertama tentunya bukan angkatan itu, cuman aku pernah ceritain juga sama kakak kelas kita ya, angkatan Juventus, angkatan yang pertama yang merumuskan acara Crown sendiri. Nah, awal mulanya tuh gimana sih? Jadi awalnya angkatan satu itu mau ngadain itu campur seni, jadi cuma kelas meeting aja, kelas meeting biasa namanya Crown gitu. Tapi dari sekolah diusulkan Crown itu buat acara eksternal, jadi bentuk luar ya, yang undang sekolah luar. Oke, menarik ya. Nah, tujuan Crown itu sebenarnya apa sih? Dari namanya sendiri itu tentunya buat meningkatkan kreativitas baik dari panitia, dari santrinya yang mengadakan maupun dari peserta yang ikut partisipasi dari acara Crown. Terus selain itu juga pasti sekolah pengen, karena ini panitianya perangkatan ya, bukan OSIS aja, beberapa kelompok, beberapa tim, tapi seangkatan Mencakup semuanya. ya, itu tuh buat meningkatkan solidaritas antar teman angkatan, dan itu kayak salonnya pasti ya. Kalau event seangkatan itu buat membangun solidaritas antar angkatan. Setelah itu tuh sarana dakwah, karena tentunya kan kita dari Darut Tauhid pasti mau bisa menjadi sarana dakwah buat teman-teman lainnya, teman yang di luar itu. Nah, biasanya kapan sih Crown itu diadainnya? Jadi waktu-waktu tertentu atau di momen-momen tertentu atau gimana? Kalau Crown sendiri itu tuh biasanya setahun sekali, tergantung sih, tapi biasanya di awal tahun. Jadi Crown 1.0 itu 31 Januari 2019 ya. 2020. Abis itu kalau enggak, tahun 2019 ya nggak sih?
2019 tapi dilaksanakannya 2020. Oh iya. Terus kalau yang 2.0, Ya. 2.0 itu dilaksanainnya awalnya itu Maret, tapi karena kemudian ada pandemi, Iya. ada pandemi sempat pending, akhirnya kita melaksanakan bulan Juni. Itu jadi nggak menentu sih, tergantung kondisi. Cuman emang biasanya normalnya itu kalau nggak Januari Februari itu sekitar. Jadi lebih ke awal tahun Iya. gitu ya. Aku mau nanya nih, kalau dilihat dari sebelumnya, Crown itu mengusung tema apa aja sih? Crown yang 1.0, 2.0, 3.0, insya Allah ya. Kalau itu baru ada dua ya, baru 1.0 sama 2.0. Insya Allah tahun depan. Amin. Indonesia. Nah 1.0 itu temanya talenta negeri pionir pembangun peradaban. Kece banget ya sih. Kece Itu banget, yang bikinnya angkatan satu. Kece keren banget. Kayak kepikiran gitu ya sampai ke sana. Jadi emang temanya buat apa ya? Udah mah kan perdana, jadi Pertama kali lah ya. sebagai pionir Betul, ya, betul untuk sekali. membangun peradaban. Terus buat Crown 2.0 angkatan aku sendiri itu mengusung tema pejuang pelestari bumi pertiwi. Tiga sih maksudnya. Maksudnya itu kan Pejuang gimana itu tuh? ya kan pejuang, Ya. yang berjuang pelestari bumi pertiwi, yang melestarikan bumi pertiwi. Oh. Ketebak gak temanya tentang apa? Berarti tentang bumi-bumi gitu bukan sih? Tentang Ya. lingkungan? Melestarikan lingkungan. Tentang lingkungan bisa jadi ibu pertiwi. Keren banget. Kita di Indonesia Iya, kan, bumi betul. pertiwi yang harus kita jaga. Nah, sebenarnya nih karena Crown 2.0 kemarin itu sudah dilaksanakan kan, dan itu tuh kita laksanainnya tuh dalam kondisi di rumah aja. Itu ada kendala gak sih selama ngadain acara Crown di rumah aja? Pasti sih, kayak Iya. mau offline, mau online itu pasti. Kalau misalnya hambatan-hambatan itu pasti ada. Iya, pasti ada. Kalau buat kemarin yang selama di rumah aja mungkin lebih ke miskomunikasi. Kenapa? Karena ini kan kalau misalnya biasanya kita offline Ya, lebih mudah gitu ya buat koordinasi, buat komunikasi. lebih gampang ketemu ketemu kan, gitu, rapat. rapat ya. Kita 24 jam apalagi ada sekarang 24 jam ketemu, kayak rapat tuh gampang. Nah kalau misalnya di rumah tuh kadang kalau misalnya ada yang orang tuanya nggak ngebolehin megang HP di atas jam 8, sedangkan kita rapat di atas jam 8 misalnya kayak gitu. Terus ada yang sinyalnya kurang, sinyalnya susah gitu Ya kan di dari daerah. berbagai Iya, daerah juga. ada yang dari NTT, yang Iya. angkatan aku tuh ada yang Bener-bener Aceh. dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau misalnya kendala sinyal, kendala jaringan, terus ada juga yang kayak mungkin emang jarang buka HP juga gitu, Oh, jadi iya. kadang menjadi slow respon kayak gitu. Kan kalau misalnya ketemu langsung mah bisa ya kayak dipanggil Iya, gitu. bisa langsung ini Iya, gitu. kan di rumah kita Beres ya, ya. apa sih kan nggak tahu. Nah, menurut Teteh apa sih perbedaan besar dari Crown offline sama Crown yang dilaksanakannya online? Perbedaannya Kalau gitu aku ya, yang paling terlihat euforia euforia ya ya. kan nggak gimana sih. Feel-nya gitu ya, feel-nya. yang kalau misalnya buat panitia tuh mungkin ngerasa ya, kayak iya kita melaksanain, Betul. tapi buat peserta tuh kayaknya kalau menurut aku sendiri tuh dari itu point of kemarin itu belum terlalu kerasa karena emang kita juga mikir banget gimana caranya biar tetap terlaksana gitu kan. Dan ya udah akhirnya jadi dengan ngumpulin video dan terus kita upload ke YouTube kayak gitu. Kan kalau misalnya offline tuh kerasa banget pesertanya Iya. dateng, ngelaksanain opening segala macam. Jadi pada datang ke sini terus kayak gitu. kita ketemu juga Ya sama asik pesertanya. ya, nambah perkenalan juga, Iya. lingkungan dan relasi juga gitu. Betul banget kan kalau misalnya di online tuh cuman kayak apa namanya grup WhatsApp doang. Iya. Kita juga nggak tahu gitu muka-muka peserta itu gitu nggak bisa hafal, emang nggak bisa hafal. Cuman kalau ketemu langsung tuh kan kayak Lebih dapet lah ya Iya, solidaritasnya iya. juga. lebih terkenal. Nah, bisa diceritain gak Teh susah senengnya saat ngadain Crown? Kalau buat angkatan aku sendiri ya, itu jujur Iya. sangat berjuang sekali. Nyampe ini kan angkatan aku tuh nama angkatannya Stragpio. Iya, Stragpio itu ada singkatan dari kata struggle. Struggle kan artinya pejuang. betul. Nah,
karena jadi kayak kita tuh mau ngadain crowd udah nyusun konsep. Iya. Terus ada sempat kendala misalnya konsepnya nggak diterima atau nggak di ACC, harus direvisi ulang beberapa kali. Terus kayak tiba-tiba ada corona gitu. Naik turun ya. Apa sih namanya? Itu tuh nyampe kita pengen ganti nama angkatan. Kenapa? Karena kita tuh ngerasa kita tuh benar-benar berjuang. Mungkin ini gara-gara nama itu adalah doa gitu kayak, wah jangan-jangan gara-gara kita ngasih nama angkatannya pejuang, jadi kita benar-benar bisa berjuang. Kayak udah ganti nama angkatan aja ya. Nah itu terus pas apa namanya? Pas kemarin yang paling ini ya, paling damage itu kena banget tuh pas itu disuruh pulang gitu. Pulangan kemana ya? Yang dipending yang namanya pandemi semuanya. Habis 10 acara, pulangnya tuh kayak lumayan ya, pasti yang namanya ya ampun gimana gitu ya, acara di depan mata jadi uang udah ada gitu. Iya, udah siap. Ini hamil 10 di pulang tuh ini gimana ya Allah. Kita udah nyusun kayak istilahnya mah udah capek gitu. Iya. Udah capek, udah menyiapkan segalanya, tapi tiba-tiba ini kenapa ada corona? Tapi kan pasti Allah tuh ngasih apa yang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Udah gitu. Dengan adanya pandemi ini kita diberikan hikmah yang lebih baik juga, pelajaran. Ya itu belum tahu kalau terus kayak kalau senang-senangnya tuh emang rame aja, seru aja kalau misalnya seru banget gitu kalau misalnya kamu terlibat dalam mengelola event-event kayak gitu. Apalagi kalau lagi nyari sponsor. Iya. Bisa keluar ya deh. Kita keluar, kita naik kayak damri. Terus karena aku pernah sama temen aku itu naik damri. Terus kita kan mau turun dia lebih panjang. Iya. Kita nggak tahu lebih panjang gimana. Lebih panjang itu loh teh. Kesara gitu kayak pas kita nanya itu tuh penumpangnya udah habis. Iya. Udah habis nih ya kita berdua. Astagfirullahaladzim. Aku nanya si pas supirnya, Bapak maaf. Kalau lebih panjang gimana ya? Udah kelewat. Kayak gitu itu kayak tapi seru aja gitu. Iya. Pas kita itu tuh ngerasain banget yang namanya berjuang gitu. Kalau nyari uang tuh nggak gampang. Bener. Kayak lu nyari Rp1 aja tuh sulit gitu. Jadi buat orang tua yang telah menyekolahkan kita sampai nggak segampang itu gitu nyari uang itu benar. Jadi dapat hikmahnya tuh banyak banget. Tapi emang senangnya juga solidaritas kita makin ini. Mungkin emang sempat beberapa ada masalah kan kalau dalam event dalam suatu organisasi pasti ada gitu ya permasalahan antar teman gitu. Tapi tetap aja kerasa gitu lebih deket. Aku bilang kayak awalnya aku nggak deket sama beberapa orang, tiba-tiba sekarang kayak berkeluarga gitu ya deh ya. Jadi deket itu abis sekarang gitu kayak padahal aku nggak deket sama dia kayak jadi deket aja. Bener. Nah, mau nanya nih, apa saja sih kesan dan pesan selama kamu di Polimpo? Kalau kesannya itu tadi ya kayak seneng, terus bukan dari duka gimana? Kayak excited gak sih? Gak nyangka ternyata terjadi melewatkan dan wah keren banget, bener salut itu wah mau tepuk salut aja gitu. Jadi udah makan kemarin itu kita yang untuk poin ngadain bakti sosial juga di acara barunya kita ngadain bakti sosial ke beberapa masyarakat yang kurang mampu di 11 daerah gitu. Wah, apa aja tuh teh kalau boleh tahu? Aceh, NTT, Jalor, terus Bandung kemarin aku ikut yang Bandung, terus di Bogor, Depok, jauh juga ya? Gimana? Hampir di beberapa Karawang, apa itu namanya Lampung, di Bangka juga. Banyak. Terus kita tuh kemarin ngerasa banget sih pas kan aku ikut terjun ya waktu baksos di Bandung itu kita mau bagi-bagiin kayak sebenarnya nggak banyak gitu ya sih, kita cuma ngasih yang apa yang bisa kita kasih gitu. Pas kita ngasih itu ada yang wajah-wajah orang yang sangat bersyukur ya sih kan ya Allah gitu bikin membuat hati kita tuh itu kayak alhamdulillah ternyata apa yang kita lakuin itu bisa bermanfaat buat orang banyak nggak cuma euforia sesaat buat kita doang tapi ada manfaat buat seluruhnya.
Habis itu kalau pesannya itu buat siapa nih? Buat kita deh, buat teman-teman gitu. Teman-teman apa ya Pesan selama ya Crown dari Crown, karena aku temanya pejuang melestarikan pertiwi ya. Pokoknya kita jangan bosan buat melestarikan bumi pertiwi gitu. Selain kita melestarikan lingkungan, sumber daya manusianya juga harus dilestarikan tentunya. Jadi kan dengan kita bakti sosial kemarin juga udah mencerminkan, termasuk buat kita juga berusaha menjaga satu sama lain. Karena kita juga bersaudara gitu. Nggak cuma saudara seiman tapi kan setanah air. Terus kayak kita juga benar-benar yang namanya harus menjaga lingkungan, apalagi udah kelihatan kan Indonesia itu penyumbang sampah terbesar kedua dan malu gak sih kayak malu banget. Kita harus bisa merubah ini semua. Makanya pengen banget jadi salah satu pelopor. Minimal dari diri kitanya sendiri. Kalau gitu tuh mulai dari 3M-nya bukan memakai masker tetapi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, terus dan yang paling mulai dari sekarang, dari saat ini. Jadi jangan ditunda-tunda. Iya, harus mulai dari diri sendiri. Oke. Nah, sulit gak sih teh mengkoordinasiin anggota biar kompak pas ngadain acara kan? Pasti nggak gampang. Soalnya kan bermacam-macam, apalagi satu angkatan, bukan satu grup lagi gitu ya, bukan satu kayak komunitas lagi, ini satu angkatan. Kan aku sama ada 7 orang ya. Nah dari situ tuh kepribadiannya beda-beda terlihat ya. Aku juga punya kepribadian aku sendiri, temen aku gitu, anggota aku, divisi yang ini, divisi yang itu, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Bandung. Kan kalian nih kayak dari Bandung tuh lemes gitu. Lemes tuh apa sih? Lembut. Tapi kan ada yang misalnya dari Batak misalnya tuh, kan adanya tinggi, emang marah-marah gitu. Jadi kayak emang harus apa ya? Yang pertama nggak terlalu bawa perasaan gitu, jangan terlalu apa-apa dimasukin harus mengerti juga, pakai logika gitu. Kayak kita lebih berjuangnya hal yang lebih besar daripada pentingin ego kita sendiri. Lagian kan kita juga udah besar nih ya, masa sih baper-baper terus. Anak SD. Iya. Oh iya teh, mau nanya nih, kan di balik layar Cloud ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya itu danus. Gimana nih teh menurut teteh tentang mengkoordinasiin danus itu? Kan danus nih ya, dana usaha buat suatu acara yang besar, tentunya Crown gitu. Wah pastinya nggak yang namanya danus sekolah aja, pastinya kan keluar gitu. Gimana nih teh koordinasian? Sebenarnya kita ada tim danusnya sendiri yang pertama. Jadi tim danusnya itu tugasnya buat yang ngekoordinasiin buat si anak angkatan kita itu semuanya gitu ya, tanpa terkecuali. Jadi bukan cuma tim danusnya doang yang nyari uang. Iya. Jadi kita semuanya punya target masing-masing gitu. Perorangan gitu? Iya, perorangan atau enggak per kelompok. Waktu itu sempat per kelas juga, sempat dicoba sih berbagai cara gimana caranya. Jadi hasilnya maksimal. Terus kayak kita nyari sistem. Tapi sebenarnya menurut Fatia sendiri, menurut aku sendiri itu yang paling seneng tuh kalau dari per kelas. Karena kan kerja sama ya. Kadang kalau dari per orang ketiga itu kayak bingung gak sih mau ngapain. Kadang ada yang mau mulai tapi malu. Iya. Kalau kelas tuh bisa berbagi. Ada yang masaknya gitu. Suka bagian tugasnya dari Padua tuh suka jualan ini, jualan cireng. Jadi cireng ada yang kebagian yang ke pasar, terus ada yang bagian masak, ada yang bagian jualan. Iya gitu. Jadi kayak sebenarnya dan yang paling lucu di anak SMP itu apa coba? Kita jualan, kita masak, tapi kita jualan yang belinya tuh siapa? Santri sendiri gitu ya. Oleh santri untuk santri. Kayak jadi kita ngabisin uang santri lagi sebenarnya. Betul gitu ya. Tapi yang beda juga anak angkatan kita sendiri gitu. Kita ngabisin. Kayak dengan kamu membeli dagangannya anak danus tuh membantu buat Crown. Iya, seru aja gitu. Kayak kita hari Minggu kita masak. Iya. Masak itu kalau anak IPS mereka punya tepung roti banyak. Iya. Semua jadi masak pakai tepung roti. Dari roti goreng. Iya. Waktu itu aku pernah nyobain
dicobain enak banget dong. Yang lagi green kan. Emang apalagi coklat. Wah, udah paling mantap. Iya. Terus kayak segalanya sih pakai tepung roti sebenarnya. Kreatif juga ya. Kayak itu mau masalah kreativitas dan pilihan enggak. Betul banget. Terus kayak kalau di kelas juga kan ada sistem bisa bagi-bagi siapa yang jualan. Ada kan yang nggak bisa masak tapi bisa jualan. Ada juga yang bisa masak. Ada juga yang bisa jualan tapi nggak bisa masaknya. Saling melengkapi lah ya satu sama lain, betul. Nih, apa sih teh mimpi besar teh mengadakan acara kamu? Kalau mimpi besar aku dulu ya waktu kelas 10. Kenapa? Sebelum tema dan lingkungan. Sebelum jadi Magentar kan kelas 10 tuh? enggak kan kita udah nyusun kampus sebenarnya dari kelas 10. Udah dari jauh-jauh hari ya? Gitu. Kan emang kampus kita juga ngarahin buat udah siapin. Ya. Mimpi kita tuh pengen ngejadiin acara tahun itu tuh sebagai sarana, bukan cuma buat sekolah-sekolah yang muslim doang. Jadi yang orang muslim kan judulnya juga kreatif underground, nggak terlalu ini ya Tidak menjurus ke sesuatu gitu. Nah, pengen itu kita menjadi wadah angkutan kreativitas dan kita juga bisa jadi sarana dakwah. Jadi kita menerapkan gitu ya, mengaplikasikan budaya-budaya DT dan kita tahu kan budaya DT itu sebenarnya keren banget. Aplikasikan tuh kayak bikin hati terenyuh tuh kayak banget itu asli. Jadi kalau misalnya kita bisa maksimal gitu 100% melaksanakan budaya DT emang susah mujahadah banget gitu berjuang. Tapi kita harus mulai lah ya. Dikit-dikit 3M betul. Kalau misalnya kita udah bisa ngasih contoh tuh insya Allah gitu. Bahwa yang lihat juga pengen sebisa mungkin orang-orang tuh bisa dapat pandangan kalau muslimah tuh kayak gini ya. Kayak gitu insya Allah pengennya. Terus kalau misalnya pas kita 14 setelah temanya itu pengen banget yang namanya meminimalisir sampah. Emang susah banget, jujur susah banget kayak bawa tumbler kemana-mana ya. Tapi kan seenggaknya mengurangi dulu kan teh kita. Itu bakal belajar. Sebenarnya Emang ribet. Iya. Emang kita ribet. Terus bawa misting, bawa tumbler, betul. Pengennya tuh kayak bawa apa sih pakai plastik aja gitu. Ya jadi kan kalau zaman sekarang mah udah aja bawa plastik gitu, habis beli mang cireng gitu ya, bawa plastik udah aja pulang gitu. Kalau sekarang mah harus pakai misting ya teh, pakai misting, pakai tumbler gitu kalau mengurangi sampah juga. Iya, soalnya kenapa? Kalau misalnya kalau kata Ustaz Indonesia ya, yang sering aku dengar itu plastik tuh praktis tapi sadis. Jadi kayak benar itu praktis tapi sadis. Kayak selalu kayak gampang gitu ditaruh di mana-mana, ringan, terus kayak nggak ribet harus nyuci, kayak udah tinggal pakai buang. Tapi tau gak sih kayak kamu kalau lihat berita sampah di laut kayak di pantai bener-bener ya itu sampai zolim banget ngelihat kura-kura sampai ditutup juga kemarin tuh ngeliat sampai plastik sampai kutu sampai kasihan ya. Kayak itu mulutnya paus penuh sama plastik gitu kayak kalau terus kura-kura jadi hewan laut juga udah makanya itu makanan mereka padahal itu kebayang gak sih kayak kita tuh dosanya ngebunuh gimana seandainya kalau plastik yang mereka makan itu plastik bekas kita kayak astagfirullah gitu. Jadi mending diminimalisir. Seenggaknya kalaupun kita pakai plastik kita nggak dibuang, kita pakai eco bag. Betul. Seenggaknya bisa dibuat kayak kerajinan gitu ya, misalnya habis manfaat botol minum kita jadiin apa, kreasi lah ya kan di zaman sekarang udah banyak sih tips and trick biar mudah dapetin sponsorship. Kalau sponsorship nih ya, iya sebenarnya susah kalau perusahaan gitu ya, jadi nggak segampang itu seperti itu. Jadi yang pertama kalau dari sedapat aku gitu ya, sedapat aku sama itu pelajaran dari teman aku sendiri yang terjun langsung juga. Jadi emang kita sebelum mau ke perusahaan itu kita harus udah tahu dulu acara kita itu apa, bentuknya kayak gimana, kita mau partisipan kita bisa belajar. Jadi udah mengenal dulu gitu ya, udah menguasai ya. Jangan sampai kayak ya udah aku bagian sponsorship, aku nyari uang gitu kayak aku nyari uang, aku nawarin ke perusahaan buat ngasih sponsor tapi kita sebenarnya nggak tahu dan nggak paham gitu bagaimana. Dan yang paling penting itu apa coba? Kita harus tahu perusahaan yang kita tuju itu perusahaan apa. Jangan sampai ada kayak kita datang aja, kita datang dulu aja gitu kan, suka ada kayak gitu ya. Kita
tuh harus tahu gitu, misalnya Kita udah buat plan nanti perusahaan kosmetik, misalnya Iya. kita mau mendatangi perusahaan kosmetik. Nah, ketika kita mendatangi perusahaan kosmetik, kita harus tahu benefit yang kita kasih buat mereka itu apa, kayak keuntungan yang kita Iya. kasih buat mereka. Karena perusahaan pasti mau ngasih jika ada benefit ya, kalau ada keuntungan ya gitu kan, kayak untung nggak untung gitu. Kalau misalnya nggak menguntungkan ya ngapain gitu, capek-capek istilahnya kayak mereka misalnya ngeluarin sponsor 10 juta Iya. 100 juta, tapi yang mereka dapat cuma 10.000 kan. Iya, jadi nggak mutualisme gitu ya, Iya. kalau bahasanya mah. Gimana caranya gitu, harus saling menguntungkan. Nah, mau nanya nih, kira-kira ada yang harus diperbaiki nggak nih dari Crown sebelumnya supaya acara Crown selanjutnya bisa lebih sukses dan lebih baik lagi? Banyak pasti dari apa ya, dari acara ke acara, dari sesuatu yang sebelum ke sesudah pasti Ada yang harus diperbaiki. diperbaiki, evaluasi Diperbaiki, gitu. ya. Nah, kalau misalnya kan Crown Japan itu dari Insya Allah kita melaksanakan dari kalau misalnya dari itu lebih lebih disepakatin gitu sih kalau dari aku ya, apa namanya, waktu-waktu di mana kalian koordinasi ya, jadi emang semuanya fokus gitu, pas rapat juga mau pakai Zoom mau pakai WA group ya. asal efektif juga rapatnya. Habis itu selalu ingat kalau pokoknya kan ini acaranya angkatan ya, kadang ada yang sempat ngerasa kayak ya udah sih ini mah acara anak ini doang. Iya, acara ini doang. Ini mah acara si A, gitu ya. Jadi yang biarin ya, iya. Kita mah biarin. Kita mah bantu doa, biasanya mah gitu kan Gimana biasa. gimana caranya kalian tuh membangun solidaritas di mana apa sih, kita tuh sama-sama megang kalau kalian tuh punya kita bareng-bareng gitu. Jadi hayu bareng-bareng Iya, gitu ya. kayak Kita suksesnya dari sekarang nol. tuh ya kalau apa kita yang suksesin Iya. gitu, bukan orang lain. Jadi kayak kalau bukan kita siapa lagi, karena ini mah punya kita gitu. Dan itu acara sekali seumur hidup. Karena aku nggak akan crown lagi ya. Kayak aku nggak akan crown lagi, ya udah aku crown kemarin ya udah gitu. Tahun depan mah bukan aku lagi. Udah di kelasnya. Iya, udah beda lagi. Jadi dimanfaatin sebaik mungkin. Kayak. Terus kayak hindari juga miskom kayak gitu. Emang sih mungkin apalagi dari kayak gini gitu ya, kadang susah. Cuman gimana caranya diminimalisir? Diminimalisir. Iya, menjaga komunikasi lah. Iya. Mau nanya nih teh, hikmah apa aja yang bisa teteh dapat dari acara Crown ini? Nah, itu yang pertama sabar. Karena kalau misalnya kita nggak sabar, ya ini nggak akan selesai, nggak akan jadi. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak sabar, kita main ego gitu, kita lebih Gak bakal udah mengalir nggak akan selesai ya. ya. Yang marah gitu enggak. Jadi kalau Pak misalnya ada masalah keras-keras. itu keras aja nggak akan. Jadinya bentrok ya. Iya, bukan selesai malah. Jadi harus Iya. bisa, kalau misalnya ada masalah harus ada bisa yang mencairkan. Nah, iya. Minimal tuh ada yang ada yang jadi api, ada yang jadi air. Iya. Jangan sampai ini api juga. wah apa jadi kompor itu mah teh udah meledak. bukan kompor, api. Terus kayak abis sabar nih, kayak kemarin ya tiba-tiba ada corona. Kalau misalnya kita nggak sabar, kita pasti kayak apa sih ini gitu ya. Udah bakal marah, udah kayak udah nggak usah Udah jadi, putus asa duluan. udah kayak udah kecewa, udah gak mau ikut dari fan, udah gak mau hidup. Gue juga Kayak kok. bisa. Terus kan kayak ya udah kan karena kita sabar gitu, ya udah sabar dulu, mungkin nanti ada jalannya. Akhirnya kan Allah kasih jalannya. Kita ngadain dan alhamdulillah itu lebih bermanfaat gitu. Gak cuma di ada lomba-lombaan doang, tapi kayak bakti sosial gitu. Iya. Semuanya Membantu gitu. kan, kayak punya nilai manfaat juga. Terus selain itu syukur. Jadi kalau misalnya selain apa ya, jadi abis tingkatan sabar itu syukur. Kalau misalnya kita udah melaksanain itu pasti dapat hikmah kan, kayak dapat oh ternyata Allah tuh ngejadiin apa, tiba-tiba ada corona tuh supaya Ada kita gini, hikmahnya gitu. supaya kita gini. Terus kayak coba aja kalau misalnya crownnya offline bakal gimana gitu. Jadi ada positif negatifnya gitu. Pokoknya ada yang bikin itu selalu bersyukur gitu. Kayak alhamdulillah ya untung crownnya dari bisa ada kalimat kayak gitu tuh. Soalnya kalau misalnya offline, misalnya Takutnya yang banyak, misalnya gimana? Mama ada apa misalnya kayak corona tuh sebenarnya udah ada, tapi karena kita enggak matuhin gitu,
jadi kita tetap maksain ngadain acara crowd, terus tiba-tiba ada corona kan jadi crowd. Jadi Krauna ya. Semua peserta Bukan jadi crowd tapi Krauna. dan corona gitu kayak nanti kalau kita yang dituntut gimana gitu kan ya, Bahaya. ya. Jadi kayak kita menghindari juga, dan dengan kita mengadakan crowd ini kan seenggaknya kita tuh mencegah orang-orang buat berkumpul. Ini kayak mencegah daripada kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali. Kayak ada bersyukurnya, dan bersyukur juga kita bisa memberi nilai manfaat lebih banyak buat orang sekitar. Gak cuma buat pelajaran kayak kita, tapi buat masyarakat. Buat masyarakat dan terutama lingkungan kita sekitar juga. Sekitar kita. Selain itu kayak kebersamaan, kayak ini teman. Jadi kayak kita harus saling percaya juga sih ya. Kayak percaya sama partner kita, teman kita, sahabat kita. Kayak kalau misalnya aku nggak percaya sama Aisyah, misalnya Aisyah bagian sponsor. Iya. Jika aku nggak percaya sama Aisyah, aku nggak akan biarin Aisyah ke perusahaan. Jadi kayak Aisyah tuh mau ke perusahaan, tapi karena aku nggak percaya, Aisyah mah nggak bisa, nanti gak dapat lagi perusahaan. Jangan sampai negatif thinking dulu lah ya kan, sama coba aja aja ya. Tapi kadang suka ada gitu orang yang kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu, sebisa mungkin kita percaya, saling percaya gitu, kayak anggota percaya sama ketua, ketua percaya sama anggota, terus saling support juga. Kayak dan kerasa sih saling supportnya. Ketika kita lagi down, ketika kita lagi sedih, lagi nangis, pasti kayak ada yang nyemangatin selalu. Ada yang merangkul gitu ya. Ayo bisa. Gitu. Ada nggak teh tips untuk adik-adik kelas kita yang akan mau mengadakan tahun nanti? Tipsnya semangat. Tipsnya tuh tips yang pertama, kalian harus sebisa mungkin itu yang tadi ya, merasa kalau kalian tuh milik bersama, bukan milik sebelah pihak doang tuh, bukan milik satu tim doang, bukan milik satu circle doang, tapi sangkatan tuh milik kalian. Milik bersama loh ini crowdnya. Dan kayak sukses atau enggaknya kamu tuh ya tergantung panitianya, kayak usahanya kayak gimana. Terus apa ya, kalau misalnya tentang apa, kita boleh berusaha berapa, tapi kan tetap ya kayak manusia tuh selalu bisa berusaha, bisa berencana, tapi tetap endingnya tuh Allah yang nentuin. Jadi tetap aja kalau misalnya kita udah capek sebanyak gimana ya, sebanyak-banyaknya kita berusaha tapi kita tidak melupakan Allah gitu, atau mengesampingkan Allah, tetap aja dari ridho itu ada di tangan Allah gitu kan. Kalau misalnya awalnya berkehendak lain, ya lagi ceritanya kayak aku aja. Dan kalau untuk poin itu udah berencana tanggal 26 Maret tanggal 16 tiba-tiba disuruh pulang, tiba-tiba di pending. Itu pasti sakit hati banget sih. Saya udah rencanain dari kelas 10 loh, dari kelas 10 awal Januari di pending lagi di Februari, di Maret akhirnya jadi kayak masya Allah. Itu apa? Kita masukin kalau ada kuasa yang lebih besar daripada tangan manusia. Nah, terus kita gimana caranya gitu? Ya dapat ridho dari kuasa itu, ya kita Allah dari orang tua juga. Kita yang pertama itu ya, ridho kan ridho apa? Ridho Allah itu ridho orang tua. Kita juga harus mencari ridho orang tua juga. Iya. Terus jangan sering-sering bikin dosa. Janganlah jangan bikin dosa, bukan jangan bikin dosa. Kayak jauh maksiat. Karena itu tuh nggak ada banget sih, aku ngerasa. Kayak mungkin ada sesuatu yang kurang sukses, yang apa ya, kayak miskomunikasi atau kesalahan dari kalian tuh mungkin yang harus ada aku atau dosa teman-teman aku kita ya. Itu tuh kena gitu, ngaruh dosa. Terus lebih deket lagi kayak apa namanya, kita sholat hajat, sholat tobat, bahkan dari itu tuh kayak kayak kerasa banget ya, keluargaan banget ya. Apalagi emang sih kalian kan daring ya, tapi nanti kalau misalnya udah masuk asrama lagi nih, coba nanti sholat tobat bareng, kayak berjamaah, sholat hajat bareng, itu tuh feelnya kerasa kayak udah mau sholat hajat, kayak sholat tobat kayak minta ampun, tapi bareng-bareng. Jadi kayak aku nggak sendirian, ya temen-temennya berjuang di jalan Allah bareng aku. Masya Allah, keren banget. Oh iya nih, kan sebentar lagi akan ada PPDB SMA Darut Tauhid. Ada gak sih teh motivasi supaya adik-adik kita memilih sekolah? Kalau buat aku SMA Darut Putri ini tuh spesial banget. Ini jujur ya, ini beda banget dari sekolah-sekolah lain. Iya.
Jadi SMA Putri kayak tadi, kalau dari Kron sendiri ya, ketika event-event dari sekolah lain itu panitianya yang menyelenggarakannya itu anak Hanya OSIS, grup doang ya, gitu ya. kita itu Angkatan. karena Jadi wah, iya SMA DTBS Putri ini pengennya semua santrinya buat apa? menjadi Belajar, iya buat belajar. Jadi yang belajar itu bukan cuma orang-orang tertentu, tapi semuanya yang ngerasain. Terus solidaritasnya di SMA DTBS Putri itu sepengalaman aku selama aku hidup gak ada yang gak punya senioritas. Kamu ngerasa nggak sih? nggak ada sih. Iya gak ada ya. Nggak ada. Kayak kakak kelas tuh nggak kayak kakak kelas. Iya, dia kakak kayak udah sendiri gitu. nganggapnya tuh ada kakak gitu. Ada kakak gitu kayak keluarga. Dan di sini aku nemuin kayak keluarga baru gitu selain keluarga yang di rumah. Itu kayak teman cerita, teman semuanya gitu meskipun aku Yang ada selalu SMP gitu. SMP sekolahnya asrama juga. Tapi tetap pas di SMA mungkin karena kita pemikirannya udah matang. Iya. Terus kayak pas di sini kita saling cerita, saling ngasih solusi. Iya. Terus kayak bagi senang bareng, Iya. susah bareng, sedih Bareng-bareng terus deh ya, 24 jam namanya juga Iya. boarding ya tuh ya. Terus guru-gurunya juga nggak ada yang galak, sumpah. Baik-baik semua. Guru-gurunya tuh baik-baik semua, terus perhatian banget musyrifahnya, guru-gurunya. Ya ketika kita lagi ada masalah, ketika kita lagi down selalu disemangatin dan nggak pernah memberatkan dia. Ya. Selalu apa-apa tuh nggak tiba-tiba langsung membuat keputusan gitu, tapi selalu nanya dulu kenapa. selalu dirundingkan dulu. Ya, selalu kayak nggak boleh merugikan sebuah pihak gitu. Suatu pihak, tapi kayak kita keputusan bareng-bareng gitu apa yang terbaik. Kita selalu diskusi bareng-bareng, enak banget kemarin. Siap deh. Gak terasa nih teh, udah di akhir pertanyaan teh. Capek banget ya, nanti mah harus 100 pertanyaan. Ini mah nanti harus dibuat apa sih episode selanjutnya sepertinya. Next ya. Sebelumnya mau kasih pesan-pesan dulu teh buat teman-teman di rumah. Pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Iya. Kalau dari aku ya, stay healthy. Jadi kayak kita di rumah harus tetap sehat. Iya, tetap sehat. Terus jangan sampai alasan di rumah itu kita jadi males-malesan. Iya. Jadi kayak anggap aja kita tuh emang kita di rumah tuh kadang aku juga sih. Kadang iya nggak sih kalau di rumah tuh sekolah kayak males banget gitu. Ya di rumah tuh vibes ubah banget vibes magang. Males ya sebenarnya kayak males tapi harus. Cuma apa ya kalau aku ngebayangin ya udah bayangin aja, imajinasiin aja itu lagi sekolah. Apalagi sekolah biasa kayak bangun tidur terus kayak kamu mandi, kamu pakai seragam tapi kayak sekolah aja di rumah gitu. Kamu kayak ini aja homeschooling kayak gitu. Terus tetap produktif juga, jadi jangan sampai ngejadiin alasan pandemi terus selama di rumah aja tuh malah kamu nggak ngasihin apa-apa, malah bikin otak kamu tuh tumpul. Aku tuh ngerasa otak aku tuh di rumah tuh tumpul gitu, jarang komunikasi, jarang interaksi gitu kan, itu tumpulin otak. Terus kayak kita sering komunikasi, misalnya mau VC atau call sama teman-teman yang lain gitu ya, kayak diskusi tapi jangan gibah. Awas ya, di bawah haram sebenarnya wah Memakai bangsa udah ya, nggak boleh. Jadi diskusi gitu, diskusi yang berbobot. Ya meskipun nggak berbobot juga sebenarnya cerita deh, gitu ya. Kayak cerita-cerita, yang penting bermanfaat sih. Yang penting bermanfaat, terus kayak masa skill-skill juga. Terus mama juga suka ada kan kayak lomba-lomba yang free registration gitu, kayak lomba online dan lomba-lomba yang diadakan dari luar. Lebih banyak kan kita lebih bisa mengeksplor selama di rumah kan, ketika waktu kita dari di sekolah luar. iya. Terus kalau misalnya di rumah kan kita bisa nyari sendiri, nggak harus dari sekolah gitu ya, kita nyari sendiri. Habis itu kayak di rumah juga bisa bantu orang tua, kayak lebih mendekatkan. Dan SMA Putri ada program family time. Oh ada program life skill juga. Iya, life skill itu sangat Mantap sekali ya. Jadi kayak kita tuh di rumah bener-bener belajar, apalagi perempuan Perempuan calon ibu rumah tangga. Betul sekali. Bener-bener belajar kan ya, kayak gitu. Oke deh. Jadi jangan diem-diem aja di rumah. Iya, harus tetap semangat ya semuanya. Semangat terus, jangan miskender. Oke, udah di akhir acara teh. Kita tutup dulu. Sebelumnya terima kasih buat semuanya dan tentunya buat bintang tamu kita Teh Matia Iza. Terima kasih sekali ya Teh. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin. Kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.